Puji Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita kembali di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8. Kitab Keluaran pasal yang ke-8. Tulah yang kedua yaitu kata. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata munculan meliputi tanah Mesir. Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini tulah yang kedua. Ya. Kita berbicara tentang tulah kedua. Dan kalau kita perhatikan bahwa banyak dari orang Kristen bahkan peringatan pertama tidak mempan. Ada peringatan yang kedua. Saya berharap jangan sampai kita juga mendapat peringatan sampai peringatan ke-10. Ya. Karena Alkitab juga mengatakan orang yang berkeras hati, ya, menolak Tuhan 10 kali dikatakan, maka mereka dihabiskan di padang gurun. Karena mereka sudah menolak Tuhan 10 kali. Nah, mari kita lihat kembali di sini tulah yang kedua sekarang yaitu kata. Kalau kita perhatikan kata di dalam kitab Wahyu, kita lihat kitab Wahyu kata itu berbicara tentang kenajisan. Kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Jadi kita melihat bahwa Mesir juga ditulahi dengan tulah kedua yaitu kata. Bahwa ketika kita menolak tulah yang pertama, kita sudah bahas tulah yang pertama itu darah. Dan sebenarnya darah ini melambangkan penebusan dari Tuhan. Tetapi ini pun ketika ditolak menjadi kematian bagi orang yang menolaknya. Ketika orang Mesir menolak tulah yang pertama ini, mereka mengeraskan hati, maka ada tulah yang kedua yaitu kata. Kitab Wahyu berkata ini kenajisan. Anda perhatikan ketika seseorang menolak karya Tuhan Yesus, maka mereka akan menjadi semakin najis kehidupannya. Ya, yang menolak karya Tuhan Yesus, bahkan yang menyebut dirinya orang Kristen tetapi menolak karya Tuhan atas hidupnya, maka kehidupannya akan terus merosot yaitu di dalam kenajisannya. Terus. Nah, kita lihat di sini firman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah
kepadaku. Kembali kita menemukan pesan Tuhan, yaitu tentang ibadah. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kalau ini kita selesaikan sampai tulah yang ke-10, maka kita juga mendapatkan pesan dari Tuhan, diingatkan sebanyak 10 kali, biarlah engkau sebagai umatku beribadah. Jangan membiasakan diri untuk meninggalkan waktu-waktu ibadah. Jangan berdalih dengan alasan apapun untuk meninggalkan waktu-waktu ibadah. Nah, kalau sampai tulah yang ke-10, berarti kita minimal sudah 10 kali diingatkan. Ya. Jadi jangan mengeraskan hati. Di sini kita lihat kita akan terus bertemu dengan beribadah, dan hati yang keras, kemudian juga dengan demonstrasi kuasa Tuhan. Ya. Jadi 3 hal ini juga harus kita perhatikan. Ibadah, hati yang keras, dan demonstrasi kuasa Tuhan. Ya. Kita akan terus mengalami hal ini. Ya. Nah, jadi kita harus koreksi, terus introspeksi diri kita. Bagaimana dengan ibadah kita? Ya, bagaimana dengan hati kita? Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ada demonstrasi kuasa Tuhan atau tidak? Saya percaya bagi orang yang sungguh-sungguh bisa mendengar suara Tuhan, saya percaya Anda bisa merasakan Tuhan sedang berkata begini, aku sedang membuka tingkap-tingkap surgaku dan berjalan bersamamu. Bahwa ini yang terus terngiang-ngiang di dalam hati pikiran saya. Tuhan sedang membuka tingkap-tingkap langitnya dan sedang berjalan bersama kita. Banyak yang Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan berkati kita di luar nalar kita dalam tahun ini. Tentunya ini akan kebalikan dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita pun akan membahas itu apakah nanti atau pertemuan selanjutnya. Bahwa Tuhan membedakan orang yang tinggal di Mesir dan umatnya yang tinggal di Goshen. Akan ada perbedaan, jelas akan ada perbedaan. Bahkan bukankah dari awal sudah ada perbedaan. Orang yang tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi sudah jelas hasilnya berbeda. Ya, hasilnya berbeda. Pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kita sudah bahas ini bahwa untuk umat Tuhan beribadah, maka Firaun harus dipaksa dengan tangan yang kuat. Ya. Bahwa untuk beribadah kita membutuhkan kuasa. Untuk beribadah kita membutuhkan kemauan yang kuat. Ya, karena akan banyak halangan. Akan banyak juga kekuatan roh jahat yang mencoba memberikan tipu muslihatnya kepada kita supaya tidak beribadah. Yang pasti kita melihat bahwa Firaun berkata, orang ini memang pemalas. Dan Firaun mengatakan, aku akan membuat mereka terikat dengan pekerjaannya. Ya, sama kok, sama hingga saat ini jurusnya setan tetap sama. Ya, akan membuat kita terikat dengan pekerjaan kita. Itu yang dilakukan Firaun. Itu yang dilakukan juga iblis kepada kita. Nah, ayat yang kedua. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Kalau Firaun menolak umat Tuhan untuk pergi beribadah, melarang umat Tuhan untuk pergi beribadah,
maka dikatakan Tuhan akan menulahi Firaun. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya suami istri itu satu iman. Karena kalau Anda tidak satu iman, Anda mungkin awalnya boleh beribadah. Ya. Tetapi ketika saya tidak hanya mengatakan ini seiman ini harus Kristen, ya. Yang tidak seiman berarti Kristen dan Islam, Kristen dan Buddha, Kristen dan Hindu. Oh tidak. Ketika kerohanianmu tidak sama, ini akan menjadi masalah nantinya. Sama-sama Kristen, tetapi saya katakan tidak seiman. Karena imannya tidak sama. Ya. Ketika engkau mengalami kemajuan rohani, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kasih mula-mulamu itu akan bertambah. Itu akan bergelora. Dan mau tidak mau, Anda akan lebih rajin beribadah. Lalu pasangan Anda akan mengatakan, kok gereja terus? Nah, ini loh yang saya maksudkan iman yang tidak seimbang atau tidak seiman. Imannya tidak sama. Kok gereja terus? Kan seharusnya gereja cukup 1 kali. Atau 2 kali lah maksimal. Ini kok hampir setiap hari. Padahal ibadah juga walaupun setiap hari itu hanya 2 jam loh. Iya kan? Itu hanya 2 jam. Apakah terlalu berat setiap hari di mana kita disediakan 24 jam oleh Tuhan dan menyediakan 2 jam setiap hari lah, katakan setiap hari. Untuk Tuhan, apakah terlalu berat? Nah, Anda bisa bayangkan Anda diberi uang 1 miliar dan Anda disuruh mengembalikan atau memberikan kepada orang lain. Setiap Anda menerima 1 miliar, Anda harus memberikan 1 juta kepada orang lain. Mau atau enggak Anda? Itu kan dikasih kan? Tetapi seringkali kita enggak mau. Bahkan lebih konyol lagi kalau kita katakan, daripada saya dikasih 1 miliar kemudian harus kasihkan orang 100 juta, lebih baik enggak usah dikasih. Nah, apakah seperti itu? Ya. Lihat di sini bahwa kita mengerti hal itu. Nah, bukankah 24 jam Tuhan berikan pada kita? Ayo mulai berpikir. Apakah terlalu berat? Berandai-andai walaupun ini tidak mungkin. Setiap hari kita beribadah 2 jam sehari. Setiap hari. Apakah terlalu berat? Nah, tetapi ini kebanyakan yang dialami oleh banyak orang Kristen. Kalau ibadah seminggu 3 kali aja, itu kalau pasangan kita tidak seiman, itu akan jadi rame. Kan kasihan pasangan kita yang jadi rame ini. Kenapa? Ini loh, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Bahwa kalau engkau melarang umatku beribadah, aku akan menulahi engkau. Sama kan? Sama. Bahwa kerajinan kita untuk beribadah kepada Tuhan, kalau tidak diiringi kerajinan pasangan kita minimal, dan pasangan kita ini melarang kita beribadah, Tuhan akan menulahi pasangan kita. Ya. Tuhan akan menulahi orang-orang yang melarang kita beribadah. Bahkan seandainya pemerintah itu melarang umat Tuhan untuk beribadah, Tuhan akan menulahi pemerintah. Karena umatku harus beribadah. Itu yang diinginkan Tuhan. Setiap orang yang melarang umat Tuhan untuk beribadah, dia akan berhadapan langsung dengan Tuhan dan Tuhan akan menulahi orang tersebut. Wow, itu sangat luar biasa. Lebih parah lagi, tulah itu berupa kata. Bayangkan itu, bahwa orang yang melarang umat Tuhan beribadah, ujung-ujungnya mereka akan hidup dalam kenajisan.
Ketika ibadah kita saja, perhatikan. Ibadah seharusnya fokus kita pada Tuhan. Tetapi kebanyakan kita, fokus kita pada berkat Tuhan. Lihat, Anda akan melihat bahkan pendeta pun yang hidupnya dalam kemewahan dan mengejar kemewahan, banyak Anda dengar ujung-ujungnya mereka hidup dalam kenajisan. Anda akan lihat itu. Dan akan terus bertambah. Ya. Akan terus bertambah. Di sini dikatakan, aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Kata itu berbicara kenajisan. Sesuatu yang menjijikkan. Ya. Kecuali kalau sudah digoreng. Ya. Tetapi Anda bisa bayangkan kata itu bisa berloncatan ke tubuh kita. Anggaplah itu hanya 50 kata. Ya. Bagaimana? Bagaimana? Ya. Di sini Tuhan katakan kata. Ayat 3. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil. Lalu naik dan masuk ke dalam istanamu. Dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu. Ke dalam rumah pegawaimu. Dan rakyatmu. Bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Lihat bahwa Tuhan menulahi Mesir dengan kata. Dan dikatakan di sini bahwa kata-kata itu yang memenuhi Mesir itu akan naik dan masuk ke dalam istanamu, ke dalam istana raja dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu. Lalu ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu. Nah, di sini kita belajar tentang otoritas. Bahwa lihat, tulah itu bukan menyerang rakyat terlebih dahulu. Tetapi tulah itu menyerang Firaun terlebih dahulu. Baru kepada pegawainya dan kepada rakyatnya. Ingat pengurapan itu dari kepala Harun turun ke janggutnya dan jubahnya. Pengurapan berkat Tuhan itu akan turun kepada pemimpin, baru kepada pengikut-pengikutnya. Sama juga dengan tulah. Kepada pemimpin, baru kepada pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu saya pertemuan hari Minggu yang lalu mengatakan, tidak semua gereja sama. Tidak semua pendeta itu sama. Memangnya kalau menyandang pendeta kemudian mereka semua kudus gitu. Oh tidak. Memangnya kalau menyandang pendeta, kemudian mereka tidak cinta uang semua. Oh tidak. Ada yang tidak cinta uang, ada yang cinta uang. Ada yang hidup kudus, ada yang membiarkan dirinya hidup dalam kenajisan. Nah yang jadi masalah kembali seperti yang sering saya katakan, ingat ketika Anda dilayani seperti sekarang, Anda bukan hanya mendengar suara ketika saya berkhotbah. Tetapi perkataanku, kata Tuhan Yesus, adalah roh dan kehidupan. Berarti ada perkataan yang juga roh dan kematian. Bahwa setiap kita mendengar perkataan, oleh karena itu kita juga harus berhati-hati dengan pergaulan. Anda bukan hanya sedang mendengar suara, tetapi Anda sedang menerima sesuatu. Apakah Anda sedang menerima kehidupan, ataukah Anda sedang menerima kematian? Apakah Anda sedang menerima kekudusan, ataukah Anda sedang menerima kenajisan? Itu berjalan dari pemimpin kepada pengikut-pengikutnya. Dan itu secara umum, ingat juga perkataan, kalau itu dari perkataan, ingat hati-hati
dengan siapa kita bergaul. Ya. Jadi di sini dari Firaun kepada pegawai-pegawai Firaun dan kepada semua rakyat di Mesir. Mereka itu dipenuhi dengan kata. Dikatakan ayat yang keempat, kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Bayangkan itu. Bukan hanya diikuti kata, tetapi dipanjati kata. Ya. Itu bayangkan, 3 hari aja dipanjati kata. Ya. Ya. Apakah perlu diulang lagi ya seperti ini? Ya. Bahwa ini itulah yang sangat luar biasa, menjijikkan. Ya. Kita bisa ketawa dulu waktu Paskah ketika kita meliliti seseorang dengan tisu kan. Dari kepala sampai kaki. Itu seandainya diulang tapi pakai kata ya apa ya? Ya. Dan ini yang terjadi loh. Bukankah Tuhan memberi kita ide untuk permainan Paskah selanjutnya? Ini terjadi. Bayangkan ayat ini. Kalau sampai kita ini ngalami seperti ini. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Wow. Dipanjati. Ya. Diusir 1 datang 5, diusir 5 datang 50. Akhirnya sampai juga ke kepala. Ya. Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Demonstrasi kuasa Tuhan dinyatakan. Sidang jemaat, setiap kita pun ingat di dalam Injil Lukas bagian terakhir, pasal terakhir. Dikatakan bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Setiap hidup kita seharusnya mendemonstrasikan kuasa. Saya melihat kehidupan orang-orang Kristen yang mengalami kekalahan. Ya. Pagi-pagi tadi saya ditelepon oleh orang Surabaya. Pak, saya ini kok masih ya pikiran saya penuh ketakutan. Dan saya katakan, loh Pak, baca Alkitab, kemudian Anda harus ingat sehingga sewaktu-waktu pikiran ketakutan menyerang, Bapak harus deklarasikan firman yang Bapak baca. Saya katakan. Dan dia kata, sudah Pak, saya sudah baca Alkitab setiap hari 5 pasal. Dalam hati saya aja 2 pasal. 2 pasal, ya kan? Dan saya katakan, tidak perlu 5 pasal Pak. Saya tidak lanjutkan. Saya aja 2 pasal. Tidak, kan pendeta pura-pura gagah aja. Ya. Yang penting ketika Bapak baca, minimal saya katakan 1 ayat, itu harus Bapak ingat terus. Harus Bapak perkatakan pada hari itu sampai malam 1 ayat. Fokus pada 1 ayat saya katakan. Besok ayat yang lain. Dan setiap ada kekhawatiran, Bapak harus deklarasikan firman tentang kebaikan Tuhan. Tentang penyediaan Tuhan. Tentang kuasa Tuhan saya katakan. Dan saya sebutkan beberapa, kemudian dicatat. Tetapi yang saya mau tekankan adalah ini. Ini loh versi orang-orang Kristen zaman sekarang. Saya mau katakan dengan keras. Tidak bisa apa-apa. Lu bayangkan orang ini khawatir.
dengan dia punya pabrik yang belum diusahakan, dia sudah usaha tapi sering gagal, yang saya ceritakan. Dan uang itu pabrik, berarti kan dia punya aset itu di atas 10 miliar. Kalau sama rumahnya yang super besar sama pabriknya, bukankah dia minimal punya 100 miliar? Kok masih khawatir? Ketika orang tidak kenal Tuhan, ingat, dia tidak akan bisa menguasai pikirannya. Ketika setan menyerang pikiran kita saja, habis kita. Kalau kita tidak punya firman. Ya. Seringkali hal itu tidak bisa ditengking. Itu hanya bisa diganti dengan pikiran Kristus. Ya. Kita kan sedikit-sedikit tengking. Orang setan tidak nyerang, setan hanya ngasih pikiran. Ini loh pikiranku, kok diterima, kok dipercaya. Ya kan? Seharusnya kan tidak usah diterima. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Kita tidak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang burung itu untuk bersarang di kepala kita. Ya kan? Lu jangan merasa berdosa ketika tiba-tiba pikiranmu ada pikiran najis. Karena seringkali itu bahkan ya orang yang ada di sampingmu punya pikiran najis itu bisa kau rasakan. Dan kalau Anda tidak tahu kebenaran, Anda akan berpikir itu pikiranku sendiri. Itu pikiranku yang najis. Aku harus tengking, aku ini orang berdosa. Belum tentu itu pikiranmu. Bisa-bisa itu pikiran orang di sekitarmu yang najis yang engkau rasakan. Ya. Jadi lihat ini. Bisa juga itu iblis yang memberikan. Jangan ditandatangani, paket sudah diterima. Jangan. Ya. Anda harus ganti dengan pikiran Kristus. Oleh karena itu betapa pentingnya setiap hari kita memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya. Kembali kepada pembahasan kita. Ayat 7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Bahwa kita sudah bahas, para ahli sihir ini bisa juga menirukan mujizat yang Musa dan Harun kerjakan. Tetapi kuasa Tuhan melalui Musa dan Harun, bahwa ular dari Musa dan Harun memakan ular dari ahli sihir itu. Di sini kita melihat, kemudian yang kedua adalah dengan demonstrasi ahli sihir itu, hati Firaun menjadi semakin keras. Ya. Jadi ingat, orang yang kedukun atau belajar ilmu atau punya jimat atau terpengaruh dengan jimat, itu hatinya keras. Ya. Nggak bisa dinasihati apalagi terima firman. Dia akan tolak. Ya. Walaupun tubuhnya ada di gereja pun, dia akan tolak. Ya. Kita sudah belajar itu. Nah, sekarang kita lihat para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Ada orang yang mengatakan, saya tidak percaya pada dukun. Oh iya kalau dukun-dukunan. Tetapi kalau dukun sungguhan yang bermeditasi, yang belajar, Anda tidak boleh remehkan. Mereka mempunyai kuasa. Di sini pun mereka mendemonstrasikan kuasanya. Mereka bisa meniru apa yang Musa dan Harun lakukan. Tetapi pembahasan saya adalah ketika mereka meniru ini, keadaan bukan semakin baik. Mereka bukan menyelesaikan masalah, tapi mereka nambah masalah. Ya kan? Kalau sudah kata-kata itu sudah bahkan sampai memanjat di kepala kita, kemudian para ahli sihir ini pun menambahi kata lagi, kan tambah masalah. Ya.
Banyak orang ketika mengalami masalah mereka pergi ke dukun, ketika mereka diserang oleh roh jahat mereka pergi ke dukun, ketika rumahnya ada setannya mereka pergi ke dukun, dukun tambahi lagi dengan penjaga. Iya kan? Loh ini kan sistemnya seperti itu. Sama kok di sini. Sudah banyak kata, ditambahi kata lagi. Ya. Sudah ada satu setan yang mengganggu kita, ditambahi satu atau dua setan lagi. Katanya untuk menjaga kita, padahal itu untuk mengikuti kita juga. Ya. Kalau sudah 3 penjaga kita, ya main-main aja seterusnya, lebih meriah. Banyak dari orang yang punya penjaga tanpa sadar. Mereka pikir dukun mengusir setan yang mengikuti. Mereka pikir dukun mengusir setan yang ada di rumah kita. Oh tidak. Itu justru menambahi. Ya, memberikan penjaga. Kalau tidak ngerti penjaga, memberikan jin lagi. Tidak tahu jinnya agamanya apa. Yang pasti bukan Kristen. Ya. Nah. Jadi ahli-ahli sihir bukannya menolong. Tetapi menambah masalah. Memperluat masalah. Jangan pergi ke dukun. Walaupun Anda katakan ini ilmu putih. Ya kan? Ini ilmu putih. Jangan, karena setan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Alkitab katakan. Ya. Saya mendoakan satu rumah yang ruang utamanya itu dijadikan tempat persekutuan doa. Dan saya katakan begini. Heran ya, ini dijadikan tempat persekutuan doa, tapi kok ini paling tidak enak di sini. Atmosfer. Dan ketika saya berdoa, saya bisa melihat satu sosok yang berdiri di pojokan. Nah, si pemilik rumah mengatakan begini, "Iya pastor, mungkin saya pernah keliru ngundang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sepertinya punya susuk, punya aji pengasihan." Loh kok tahu? Saya katakan. Iya, orang kata-katanya itu bisa menyenangkan, bisa ingin kita selalu dekat, dengarkan. Menarik sekali, dia bilang. Dan saya tidak undang lagi. Lihat kesalahan mengundang. Lihat di sini bahwa bahkan rumah yang dipakai untuk ibadah pun bisa ada roh jahatnya. Bisa ada roh jahatnya. Jadi ketika kita punya masalah, kita pergi ke dukun, minta untuk setannya diusir. Ingat, bukannya mereka ngusir setan, tapi mereka nambah setan. Bahkan pendeta pun kalau hidupnya tidak benar, hati-hati. Ya, apalagi tumpang tangan. Oh, ya. Hati-hati, ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Bahwa ayat ini sepertinya memberi pengharapan. Satu, Firaun sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Ya, ahli Mesir tidak bisa menyelesaikan, justru nambah masalah. Kelihatannya ini ayat yang memberikan pengharapan. Firaun berkata, "Berdoalah kepada Tuhan." Loh, berarti kan Firaun sudah mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Tuhan, kuasa Tuhan lebih dari kuasa ahli-ahli sihir Mesir. Supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Ini pengakuan dari Firaun. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Jadi
kelihatannya sudah mulai melunak. Pokoknya kalau selesai ini, ya semua orang Israel boleh pergi beribadah. Ya. Kata Musa kepada Firaun, silakan Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok, lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Nah, Anda perhatikan, ini kan aneh. Sudah semuanya dipanjati oleh kata, ya. Dan Musa katakan, Tuanku mau ini selesai kapan? Ya kan? Bahasa sederhananya supaya bisa dimengerti. Mau selesai kapan? Artinya kan seharusnya saat ini juga pun ini bisa diselesaikan. Tetapi jawaban Firaun adalah besok. Kenapa? Harus besok. Kalau kita perhatikan, berapa banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa saat ini kita berdoa, saat ini pun Tuhan jawab. Seringkali kita akan berpikir besok lusa aku sembuh. Memangnya Tuhan tidak bisa sembuhkan kita sekarang? Ya. Tetapi kalau kita masuk di sini lebih dalam lagi, saya berpikir begini, bahwa Firaun mengatakan besok, artinya dia itu masih punya rencana, punya pemikiran untuk menyelesaikan masalah kata ini sekarang. Sehingga kalau ini bisa diselesaikan oleh dirinya, janjinya otomatis batal untuk membebaskan ya umat Israel itu beribadah kepada Tuhan. Nah, bukankah sama dengan kebanyakan dari kita ketika kita punya masalah, kita mau berusaha terlebih dahulu. Kalau sudah tidak bisa, baru Tuhan. Sama kan? Ke dokter lebih dahulu. Dokter umum. Kemudian dokter spesialis. Kemudian awalnya di Indonesia. Sekarang ke Malaysia. Malaysia tidak bisa, Singapura. Singapura tidak bisa, sudah tinggal 1 minggu. Baru Tuhan. Ya kan? Kan banyak yang seperti itu. Firaun mengatakan, seharusnya dia kan bisa katakan sekarang juga. Tapi Firaun katakan besok. Karena kalau sekarang dia harus membiarkan umat Israel pergi. Ini kerugian bagi dia. Banyak orang Kristen juga seperti itu. Pergi kemana-kemana dulu minta tolong. Kalau sudah tidak bisa, baru Tuhan. Kenapa kok bukan sekarang? Sekarang kita punya masalah, sekarang minta tolong kepada Tuhan. Kenapa harus mengandalkan kekuatan terlebih dahulu? Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri. Seperti Yohanes Pembaptis. Aku harus makin berkurang. Terus berkurang. Dan biarlah dia, Yesus yang semakin bertambah-tambah. Biarlah ini menjadi ayat pegangan kita semua. Hidupku harus berkurang. Yesus yang harus bertambah. Hati kita sekarang ini banyak terisi apa? Kalau itu bukan Tuhan, harus semakin berkurang. Dan Tuhan harus semakin bertambah di dalam hati kita. Sampai dalam taraf kita mengasihi Tuhan dengan hati kita. Segenap hati kita, bukan sebagian. Ingat, ayat ini berat. Di film dikatakan kamu tidak kuat menanggungnya. Yang ngerti ketawa, yang tidak ngerti ya tidak apa-apa. Ya, rindu itu berat, kasih ini berat. Ya, itu kalau bukan pertolongan Tuhan, kamu tidak bisa menanggungnya. Ya, nah, katanya besok. Saya ketika baca ini kan, aduh, banyak orang Kristen modelnya seperti ini. Besok. Artinya, sekarang aku masih punya kekuatan. Aku coba dengan kekuatanku sendiri. Aku coba dengan uangku. Aku coba dengan kenalan-kenalanku. Kalau semua sudah tidak bisa, baru Tuhan. Lebih rohani lagi, lebih baik hati. Aku tidak mau ngerepoti Tuhan. Ya.
Padahal ingat, Tuhan itu udah ada kerjaan, tanda kutip. Sampai rambut kita itu loh dihitung. Berarti kan itu udah ada kerjaan kan sudah. Lagi santai, Tuhan kita itu lagi santai. Masa kalau hanya sekedar ngitung rambut kemudian anaknya minta tolong, mau kata, aku sibuk. Sibuk apa Tuhan? Ngitung rambut. Loh, masa gitu? Kan enggak mungkin. Ya. Jadi ingat Tuhan kita lagi ngitung rambut. Seberat apapun masalah kita, dia siap untuk menolong kita. Karena dia lagi santai. Ya. Bayangkan Tuhan sedang menghitung rambut kita. Kemudian perut kita berbunyi karena kelaparan. Bohong kalau Tuhan tidak sediakan makanan bagi kita. Ya. Bayangkan itu saja. Itulah Tuhan kita. Ya. Nah, ayat yang ke-11. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun. Dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkan Tuhan kepada Firaun. Lalu Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, dikatakan. Untung ini bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu semua air pasti akan diurapi minyak. Ya, kadang kita itu tidak percaya sama doa kita sendiri. Ya, diurapi sampai semua air mungkin, tidak salah. Kalau tidak ada kerjaan silakan. Minyaknya ternyata kurang. Perjamuan kudus itu juga anggur disiramkan juga sekarang. Belum cukup ditambah garam. Belum cukup ditambah madu. Belum cukup ditambah tepung. Belum cukup ditambah macam-macam. Loh, Anda kalau tidak percaya, Anda ikuti aja perkembangan kekristenan. Sampai kemudian ada hamba Tuhan yang mengatakan, kalau kita berdoa, kalau saya berdoa, saya bisa merasakan. Kalau saya pakai talit ini, ya, dulu yang seperti kain panjang kemudian ditaruh di sini, Tuhan lebih menjawab doa saya. Dan jemaat yang mendengarkan, untung bukan di gereja ini. Amin, puji Tuhan. Banyak kemudian jemaat beli talit. Harganya naik kalau sudah seperti itu. Ya. Loh, ini kejadian. Tetapi saya mau tekankan, ayo kita belajar dari Musa. Musa cukup berdoa, semua air bukan hanya satu tempat. Baik di sungai Nil, baik di selokan, baik di sumur. Hanya dengan satu kali doa Musa, semuanya menjadi tahir. Ayo jangan terlalu sibuk mengurapi tempat-tempat yang seharusnya bisa cukup kita doa aja kepada Tuhan. Saya tidak melarang pengurapan dengan minyak, mengoleskan minyak. Ya. Tetapi lihat kuasa doa. Betapa sebenarnya Tuhan menginginkan kesederhanaan, kemudahan yang kita alami. Bukan bikin sibuk. Oh, perkembangan kekristenan ya aneh-aneh. Ya. Bahkan ada yang buat kalau untuk anak-anak itu mainan dulu itu waktu saya SD. Itu ada mainan tentara-tentaraan, bom yang dari plastik itu main, perang-perangan. Oh, gereja sekarang punya bom, punya meriam, punya apa, itu harus beli. Jadi kalau rumah angker itu dibom, boom. Loh iya, itu ada. Ya, itu ada. Artinya sidang jemaat, kalau kita tidak mendapatkan pengajaran yang benar, Anda akan dibuat mainan sama setan, Anda akan dibuat aneh sama setan,
Dan itu yang terjadi. Hamba Tuhan yang mengatakan, saya kalau pakai talit ini, ya, doa saya lebih dijawab, lebih banyak, lebih cepat dijawab oleh Tuhan. Dan ini pendeta terkenal. Banyak pengikutnya, walaupun juga ada yang kecewa juga. Ya. Wah, ini semakin aneh-aneh. Jadi orang yang punya utang, rumah yang mau dijual, tidak laku, itu sertifikatnya kumpulkan, ya semuanya, kemudian semua ngelilingi sambil berdoa dikasih garam, itu sertifikatnya. Ya, kalau sudah laku terjual, ingat ada persenannya. Inilah gereja. Tetapi saya mau tekankan, ketika kita kenal Tuhan kita terhubung dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perkataan Musa, bahkan Musa katakan, mau kapan? Mau kapan? Orang kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak berani. Mau kapan? Ya. Jeko, almarhum seorang hamba Tuhan, saya tidak bisa bayangkan imannya dia. Ketika ada orang perempuan matanya juling, sudah jelas juling, mengumpul di tengah semua. Itu bukan permainan supaya TikToknya laku. Enggak, memang matanya hitamnya sudah di pinggir semua. Itu dia tutup matanya dalam nama Tuhan Yesus. Dia sudah sediakan kaca loh. Dalam nama Tuhan Yesus, kemudian tangannya diangkat, kacanya diletakkan di depan mata perempuan ini. Mata itu ketika dibuka, matanya sudah normal. Sidang jemaat, saya mau tekankan begini. Kalau Jeko tidak mempunyai pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, tidak mungkin berani melakukan tindakan yang seperti itu. Musa pun berani mengatakan, mau kapan? Firaun katakan besok. Padahal sekarang pun Musa bisa lakukan. Sidang jemaat, ayo kejar Tuhan, cari. Saya percaya bahwa tahun ini juga Tuhan akan melakukan banyak hal yang spektakuler. Bahkan istri saya tadi katakan, ya tahun ini kelihatannya kamu banyak keluar dari gereja ini. Iya, saya merasa heran. Satu orang sudah 10 tahun lebih tidak pernah menghubungi saya. Tiba-tiba telepon minta nasihat ke saya. Saya harus bertemu dengan dia di Surabaya. Ada yang mungkin sekitar sekarang 15 tahun lebih lah. Tidak pernah berhubungan. Nelpon saya, minta saya layani Juni. Itu seminar untuk hamba Tuhan. Kemudian seminar tentang kutuk dan pelepasan. Dan seminar tentang membangun manusia roh. 4 season. Sudah 15 tahun tidak pernah berhubungan. Tiba-tiba nelpon saya minta seperti itu. Ya. Bapak kapan datang? Saya katakan acaranya kapan? Sabtu. Saya datang Sabtu. Jangan Pak, saya pesankan hotelnya hari Jumat aja, dari hari Jumat. Lu saya kan datang kan hari Sabtu, untuk apa hari Jumat? Enggak Pak, datang Jumat aja supaya kita bisa ngomong-ngomong, bisa kuliner. Dia bilang. Saya melihat orang-orang yang haus, di satu sisi saya melihat Tuhan sudah puluhan tahun enggak pernah ketemu. Tuhan sepertinya mengingatkan. Seperti Pastor Terence mengatakan, saya dipanggil Tuhan untuk bergerak dalam kerasulan. Sebagai rasul. Saya katakan pada istri saya, seminar di Bali yang saya layani bersama Pastor Samuel Lai almarhum dan Andrew Cilaya. Saya katakan pada istri saya, sebenarnya waktu itu juga Pastor Cilaya sudah bernubuat bahwa Tuhan sedang mengalihkan pelayanan kenabianmu kepada pelayanan kerasulan. Dan sebenarnya kalau mau saya perhatikan, beberapa gereja minta nasihat bagaimana supaya hadirat Tuhan maju. Beberapa pemimpin minta dimentori, beberapa kaum muda minta dimentori. Ada yang saya terima, ada yang tolak. Oh iya, sebetulnya ini sudah bergerak dalam kerasulan. Nah saya katakan begini bahwa, ingat loh, tahun ini saya percaya Tuhan akan mengerjakan banyak hal yang spektakuler. Saya mau katakan,
dalam hidup kita. Anda akan menerima banyak kejutan-kejutan yang bahkan saya mau katakan begini. Kalau Anda pikir-pikir, iman Anda tidak nyampe untuk menerima itu. Tetapi Tuhan akan pakai imannya sendiri untuk diimpartasikan pada kita. Sehingga kita mampu menerima yang di luar jangkauan kita. Yang bahkan kita tidak berani untuk minta. Bayangkan keinginan kita yang dipendem, yang tidak berani kita ungkapkan dalam doa. Karena kita pikir tidak mampu, tidak mungkin kita bisa berdoa dengan iman. Itu dipendem hanya berupa keinginan, Tuhan akan berikan. Itu yang Tuhan akan kerjakan di tahun ini. Ya, Tuhan kerjakan di tahun ini. Ayat yang ke-15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati. Yuk jangan bernasar ya. Ya, walaupun bernasar Alkitabiah. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau dijawab Tuhan, kebanyakan kita tidak punya kemampuan untuk membayar nasar kita. Pokoknya kalau ini laku, aku akan berikan untuk pelayanan, berikan untuk hamba Tuhan segini. Pada waktu itu terjadi, uang di tanganmu, engkau tidak berkuasa untuk membukanya. Itu akan semakin erat di dalam tanganmu. Firaun sudah berjanji, pokok kata ini disingkirkan, umat Tuhan aku biarkan untuk pergi beribadah. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, doa kita dijawab. Kita sedang diberkati, lupa pada janji kita. Ya. Jangan berkecil hati. Minimal Anda sama dengan Firaun. Ya kan? Ya, yang penting kan ada yang sama. Kan orang-orang kebanyakan, Allah bukan saya aja kok yang lakukan, banyak yang lakukan. Ya makanya saya ingatkan, sudahlah jangan berkecil hati. Minimal Anda sama dengan Firaun. Ya, sama-sama akan dimusnahkan. Loh, ayat ini kan harus jadi perhatian kita kan, ayat 15 ini sungguh loh. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan. Terasa kelegaan. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Ada seorang jemaat di Tuban selalu bertanya. Kadang saya tidak melayani di gereja itu, melayani gereja lain di Tuban itu. Kemudian saya mampir di Pak Eko ketemu sama orang ini. Pak, kapan Pak Yusa ke gereja kita? Oh ya nanti kita atur. Setelah diatur, dikatakan, kemana itu Pak Eko? Sibuk Pak, biasa tokonya rame. Ya. Datang lagi, kemana Pak Eko? Sibuk, tokonya rame. Bahkan saya katakan seharusnya didoakan supaya tokonya sepi Pak Eko. Loh iya, jangan merasa bersalah Pak Eko, saya hibur Pak Eko. Lebih baik jiwanya diselamatkan. Sekalipun hartanya dilenyapkan, iya kan? Atau Anda pilih sebaliknya. Ya. Jadi inilah sama kok dengan Firaun ini. Ketika terasa kelegaan, berapa banyak dari kita ketika mengalami masalah keuangan, kita mengadakan janji, aku akan setia, aku akan melayani Tuhan sungguh-sungguh, aku akan memberikan perpuluhan, kalau kurang aku memberikan ucapan syukur. Puji Tuhan, apakah Yohani dan Samuel harus buat amplop yang isinya untuk perpuluhan, ucapan syukur pernikahan, ucapan syukur anak naik kelas, ucapan syukur ulang tahun, ucapan syukur, pokoknya ucapan syukur banyak loh. Saya lihat satu amplop itu di sebuah gereja, itu seperti itu. Ini gereja dan pendetanya kaya ini. Oh iya, kalau macam-macam. Maukah Anda buatkan amplop, saya buatkan amplop seperti itu? Ya, jangan Pak, perpuluhan aja sudah berat Pak. Saya seringkali tidak, kalau pulang tuh tidak berani noleh ke kiri Pak.
Karena saya lihat amplop perpuluhan. Saya selalu nolehnya ke kanan, Pak. Ya pokoknya jangan bentur tembok. Jangan bentur pintu. Ya. Tetapi ini loh, ketika kita mengalami masalah, banyak janji pada Tuhan. Jangan janjilah. Cukup berseru pada Tuhan saja. Ya, jangan janji. Karena sudah saya bahkan mendengar, melihat orang yang bernasar pada waktu sudah mengalami kelegaan. Pada waktu apa yang dinasarkannya sudah diterimanya. Ya, dia tidak mampu membayar nasarnya. Sama dengan Firaun. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Maksudnya Musa dan Harun. Tentang membiarkan umat Tuhan beribadah. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi kita lihat. Tuhan pasti memberi kelegaan. Ya. Tapi setelah kita mengalami kelegaan, apakah kita membayar apa yang kita janjikan? Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti membuat mujizat. Tetapi setelah kita menerima mujizat, apa yang kita lakukan? Respon yang benar terhadap mujizat Tuhan. Respon yang benar terhadap jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Itu harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Sidang jemaat, kalau kita belajar dan terus belajar dan kita akan terus belajar, ingat bahwa dalam pembelajaran kita harus memperhatikan Tuhan fokus pada ibadah umatnya. Kedua, hati-hati dengan hati yang keras. Yang ketiga, Tuhan akan memenuhi hidup kita dengan tanda-tanda ajaib. 3 hal ini akan terus ada di dalam pembahasan firman Tuhan kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa.